Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Doremi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Merupakan pekan biasa yang ketiga. Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Dengan perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru ini. Kuasailah dan bimbinglah kami, semoga hidup dan karya kami menjadi berkat bagi siapa saja yang kami jumpai hari ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Injil hari ini berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dalam dua contoh. Yang pertama, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah
Malam hari ia tidur, siang hari dia bangun, dan benih itu tumbuh dan mengeluarkan tunas. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Dan yang kedua, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hidup beriman juga demikian. Iman kita pada Kristus akan bertumbuh dan berkembang bila kita merawatnya dengan baik. Iman tidak akan bertumbuh dan berkembang bila kita hanya menyatakan saya beriman pada Kristus, tapi malas berdoa, malas sekolah minggu, malas latihan misdinar, atau malas bertugas sebagai putra-putri altar, dan malas bangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana iman kita mau berkembang kalau kita menjadi seorang pemalas? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, iman itu ibarat tanaman yang perlu dirawat, perlu diperhatikan, perlu dipupuk, dan perlu kita sirami. Dan kalau itu kita lakukan semua dengan hati, akan memberikan hasil yang baik. Itulah proses beriman kita. Agar kita perlu merawat iman dengan tekun dalam doa, tekun dalam permenungan kita, tekun membangun relasi dengan Tuhan, tekun membangun kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Percayalah, dalam ketekunan kita Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.